Terima kasih, Ibu Regina. Ya, selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan, saya Pastor Alphonsus Chris Okarem. Saat ini saya bertugas di Hong Kong sebagai misionaris. Dan juga saya turut melayani komunitas Indonesia Katolik di Shanghai, Beijing, dan berbagai tempat lainnya di Cina. Hari ini saya diminta untuk membagikan sedikit buah-buah permenungan dengan tema yang akan saya bawakan, yang Bapak Ibu Saudara-saudari juga sudah ketahui, berjudul Ecclesia Domestica. Mungkin segitu dulu perkenalannya. Nanti sambil saya membawakan renungan, mungkin saya juga akan um, memperkenalkan diri dalam renungan. Begitu. Apakah bisa saya mulai, Ibu Ya, Regina? silakan. Silakan, Baik. Pastor. Ya, saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan tentang Ecclesia Domestica. Apakah saudara-saudari juga pernah mendengar kata ini? Kiranya ini bukanlah kata yang baru, bukanlah konsep yang baru. Tetapi eh, hal ini sudah dimengerti oleh Gereja Katolik sejak lama. Tapi marilah kita mencoba melihat Ecclesia Domestica dalam konteks di zaman kita itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke konteks zaman kita, maka saya mau mengajak saudara-saudari untuk melihat pengertian dari Ecclesia Domestica. Jadi sedikit latar belakang dari bahasa Latin yang bernama Ecclesia Domestica. Pengertian literalnya adalah gereja rumah tangga atau gereja domestik, yang merujuk pada praktik umat Kristen perdana yang berkumpul dan merayakan liturgi di rumah-rumah pribadi. Istilah ini berasal dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 42 dan 46, di mana dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Setiap hari mereka bertekun dengan sehati dalam bait Allah dan memecahkan roti di rumah mereka. Nah, sebagai latar belakang dari lahirnya sebutan Ecclesia Domestica ini, sebelum tahun 313, orang Kristen tidak bisa beribadah secara publik. Awalnya bisa beribadah di bait Allah, tetapi akhirnya sama orang Yahudi, orang-orang Kristiani diusir. Nah, mereka sendiri juga tidak bisa diterima secara publik, maka mereka harus beribadah di tempat-tempat yang tidak resmi. Dan itu semua berlangsung sebelum tahun 313. Nah, saat ini ketika kita mau berbicara Ecclesia Domestica, maka bentuknya seperti apa? Inilah yang mau coba kita renungkan bersama. Dulu, kenapa di rumah? Karena orang-orang Kristiani yang sudah mengimani Tuhannya dengan sangat baik, mereka menolak menyembah kaisar atau dewa-dewi Romawi. Maka bisa dikatakan mereka melawan otoritas tempat. Kemudian mereka juga ingin mengembangkan jaringan komunitas yang independen dari otoritas negara, serta menolak partisipasi dalam ritual publik yang dianggap patriotik. Nah, jadi sedikit konteks tentang orang-orang Kristiani terdahulu atau disebut sebagai jemaat perdana, mereka hidup dalam cengkraman kekuasaan Romawi yang sangat kuat. Nah, kalau mereka tidak taat pada otoritas Romawi, maka itu sama saja dianggap sebagai kriminal, orang yang memberontak, orang yang menentang pemerintahan. Seperti itu. Mungkin kalau kayak sekarang gambarannya kritik sedikit disiram air keras. Nah, tapi kita kembali ke dalam konteks. Jadi karena orang-orang Kristiani dulu tidak mau menaati apa yang diarahkan oleh pemerintahan Romawi, program-program dari pemerintahan Romawi, ritualnya pemerintahan Romawi, maka mereka akhirnya mengalami penganiayaan sporadis.
dan brutal. Misalnya seperti di bawah Kaisar Nero yang paling sadis ini tahun 64 Masehi. Kemudian Domitianus Decius 250 sampai 251 Masehi. Valerianus dan Diocletianus tahun 303 sampai 311. Nah, mengapa setelah tahun 313 terjadi perubahan? Hal itu dikarenakan eh, Kaisar Roma saat itu yang bernama Konstantinus, yang ibunya adalah Santa Helena yang menemukan salib Kristus, Kaisar tersebut menjadi Kristen. Dia masih katekumen, nggak tahu akhirnya lanjut dibaptis atau tidak. Tetapi karena kaisarnya sendiri mulai percaya kepada Kristus, karena sebuah penglihatan tentang salib Kristus yang membawa kemenangan, maka kekristenan meresapi pemerintahan Romawi, termasuk soal cara berritual, kemudian komunitas, dan lain sebagainya. Maka orang-orang Kristen barulah memiliki tempat publik untuk beribadah. Disitulah lahirnya seperti basilika-basilika. Nah, sekarang kita mau lihat, sebelum tahun 313, ngapain orang-orang Kristen di dalam rumah? Nah, mereka ada dalam rumah karena dalam situasi terancam, di mana mereka bisa dikejar-kejar, mereka bisa dibunuh, ditangkap, diadili. Maka situasi beriman saat itu adalah iman dalam penderitaan. Nah, karena ini adalah iman dalam penderitaan, maka fokus doa mereka mungkin tidak berbeda jauh dengan apa yang kita doakan pada malam hari ini di hadapan wajah Yesus. Kita juga berdoa bagi para penghujat, bagi mereka yang menjadi musuh-musuh Yesus, yang menolak Yesus, yang menajiskan hari-hari kudus, dan lain sebagainya. Itu juga sudah terjadi. Nah, tetapi jauh lebih parah karena penganiayaan itu benar-benar sampai merenggut nyawa. Maka umat Kristen hari itu berkumpul di rumah juga mendoakan mereka yang menjadi martir. Martir artinya mereka uh, rela wafat karena imannya. Nah, disinilah ada yang dikenal sebagai pembaptisan darah dan kesaksian tertinggi. Dan kemartiran itu menjadi sebuah inspirasi bagi mereka yang masih hidup, yang meneguhkan mereka. Tidak mungkin orang rela mati demi sesuatu yang sia-sia, demi sebuah kebohongan. Nah, ketika semakin banyak orang Kristiani yang rela mati demi imannya, itu semakin meneguhkan. Maka dikatakan oleh Tertullianus, darah para martir adalah benih iman Kristiani. Itu sebabnya di zaman penganiayaan, kekristenan bukan semakin menurun jumlahnya, tetapi semakin berkembang, semakin besar. Ini sangat menarik, sebab nanti setelah tahun 313, ketika kekristenan boleh beribadah secara publik, mendapat izin, dan lain sebagainya, ternyata justru malah mengalami dekadensi moral, malah mengalami sebuah penurunan dalam penghayatan iman. Nah, itu juga terjadi di situasi kita hari ini. Tempat di mana kebebasan beragama itu cukup baik, kemudian orang bisa beribadah secara publik, justru iman kurang bergelora di sana. Sebaliknya, di tempat-tempat di mana iman mendapatkan tekanan yang luar biasa dari pihak otoritas ataupun dari kelompok lain, disitulah iman bisa berkembang dengan sangat baik. Di sana mereka juga membangun disiplin rohani. Jadi ada doa, puasa, juga merayakan Ekaristi. Jadi praktek yang kita lakukan di gereja sebelumnya dilaksanakan di rumah sebagai bentuk aktivitas umat Kristiani waktu itu. Di sisi lain, rumah-rumah tersebut juga menjadi tempat bagi mereka yang eh, kurang beruntung, seperti yang menjadi janda, yatim piatu, bahkan orang miskin. Nah, eh, kemudian orang-orang yang berkumpul di sana itu juga membantu untuk adanya pemakaman bagi anggota komunitas yang meninggal.
menyediakan tempat perlindungan saat penganiayaan. Maka di sini bisa dikatakan mereka itu berdoa dari rumah ke rumah. Sama seperti praktek yang juga berlangsung di Indonesia. Misalnya kita ada doa lingkungan dari rumah ke rumah. Itu juga sudah berlaku. Tapi ada juga yang hanya berdoa di dalam rumahnya bersama dengan keluarga. Nah, tradisi ini terutama dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi Kristiani. Karena perayaan Yahudi terbesar, yakni Paskah, itu dilaksanakan justru di rumah. Nah, maka banyak orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi juga terbiasa berdoa di dalam rumah. Nah, saudara-saudari, kalau dilihat di gambar yang saya generated dengan AI ini, ada gambar ikan. Nah, jadi untuk tahu identitas orang Kristen, dulu mereka tidak langsung menggunakan tanda salib, tapi mereka menggunakan simbol. Ya, tanda salib juga ada, tetapi ada simbol-simbol profan atau simbol-simbol dunia yang memiliki makna tersendiri untuk mereka. Misalnya ikan atau iktus. Kata iktus itu berdekat dengan kata Kristus. Jadi, supaya mereka komunitasnya bisa aman, maka mereka menggunakan simbol iktus tersebut. Nah, Gereja Katolik sendiri mendalami Ecclesia Domestica dengan cukup baik, salah satunya dari Konsili Vatikan kedua di Lumen Gentium nomor 11. Ecclesia Domestica akhirnya didefinisikan sebagai gereja keluarga atau gereja rumah tangga, di mana di dalamnya orang tua seharusnya melalui perkataan dan teladan mereka menjadi pengkhotbah iman pertama bagi anak-anak mereka. Orang tua harus mendorong mereka dalam panggilan yang sesuai untuk masing-masing dari mereka memelihara dengan perhatian khusus panggilan menuju keadaan suci. Maka di sini konsili ingin menekankan betapa pentingnya peran orang tua di dalam rumah. Ketika kita bicara gereja rumah tangga, maka di situ ada anggota-anggotanya yang terdiri dari orang tua dan anak. Umumnya seperti itu. Tentu saja dalam kenyataan satu rumah bisa ada mertua, bisa ada paman, atau misalnya adik, dan lain sebagainya. Artinya sangat kompleks. Nah, tetapi yang mau ditekankan gereja di sini adalah soal bagaimana iman itu diwariskan melalui perkataan, melalui teladan, dan melalui pengarahan. Nah, maka Lumen Gentium nomor 11 ini mau menyoroti peran serta orang tua dalam membina iman anak. Karena diandaikan orang tua yang membangun keluarga Katolik adalah mereka yang sudah cukup mumpuni dalam hal beriman. Ini masih sebuah pengandaian, sebab pada kenyataannya banyak juga yang menjadi orang tua tidak terkatekese dengan baik, sehingga mungkin ketika anaknya bertanya tentang iman, orang tuanya juga tidak bisa membantu menjelaskan seperti itu. Atau iman tersebut tidak dimiliki secara pribadi dan tidak dihayati juga secara pribadi, sehingga tidak timbul dalam perkataan dan teladan hidup. Bisa saja anak-anak melihat orang tuanya pergi ke gereja, berdevosi, berdoa, tapi dalam perkataan mungkin ke pembantu rumah tangga kasarnya bukan main. Atau misalnya soal keteladanan. Bisa saja orang tuanya sangat saleh dalam berdoa dan sebagainya. Tapi kalau janji ternyata datangnya ngaret, nggak bisa tepat waktu. Kemudian juga dalam praktek suka sembarangan, mungkin masih suka membuang-buang makanan dan lain sebagainya. Ini justru malah menjadi sebuah sandungan. Nah, namun ini masih konsep yang sangat ideal sekali. Berikutnya dari Yohanes Paulus kedua dalam dokumen Familiaris Consortio. Saya cuma ambil bagian ini saja, 19, tahun 1981, paragraf 49. Keluarga memiliki misi untuk menjaga, mengungkapkan, dan mengkomunikasikan kasih. Dan ini merupakan pantulan hidup serta partisipasi nyata dalam kasih Allah bagi umat manusia dan kasih Kristus bagi gereja mempelainya. Kalau dalam Lumen Gentium fokusnya adalah soal pendidikan iman dan panggilan, dalam Familiaris Consortio ini mulai menjadi
sesuatu yang lebih real, lebih konkret, di mana keluarga itu juga punya peran untuk menjaga, mengungkapkan, dan mengkomunikasikan kasih. Sebab Allah adalah kasih. Nah, dan ini semua diwujudkan lewat partisipasi. Maka di sini Paus Yohanes Paulus kedua lebih ingin menekankan soal tindakannya itu apa. Tindakan mengungkapkan kasihnya itu dalam bentuk seperti apa. Nah, di sini uh, Paus Yohanes Paulus kedua mencoba menunjukkan bahwa partisipasi itu bisa diwujudkan ketika orang tua mendidik anaknya dengan baik, soal sopan santun, soal bagaimana perlu bertanggung jawab, terus juga menjalankan peran di dalam keluarga, lalu soal transmisi iman dan pembentukan nurani. Jadi, lewat pendidikan kepada anak, itu adalah momen bagi orang tua untuk menyalurkan kasih Tuhan. Nah, yang ketiga, tidak hanya di dalam inti keluarga, tapi juga ada partisipasi dalam masyarakat. Apa maksudnya partisipasi dalam masyarakat? Jangan sekedar kita persempit hanya masalah kerja bakti dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Partisipasi dalam masyarakat itu dapat diwujudkan ketika kita juga taat berlalu lintas, tidak buang sampah sembarangan. Kita juga bertanggung jawab ketika mungkin kita bekerja untuk pelayanan. Itu merupakan sebuah partisipasi. Nah, lalu berpartisipasi dalam hidup dan misi, menjadi pelaku sabda dan pelayan gereja. Di Familiaris Consortio, Paus Yohanes Paulus kedua lebih ingin menekankan bagaimana gereja domestik yang terdiri dari keluarga tersebut itu juga bertindak bagi gereja dan bagi masyarakat sebagai cara untuk mengungkapkan kasih. Dari mendiang Paus Fransiskus, di dokumen Amoris Laetitia tahun 2016, Paus menegaskan keluarga adalah gereja domestik tempat di mana Yesus bertumbuh. Ia bertumbuh dalam kasih para suami istri, ia bertumbuh dalam kehidupan anak-anak. Di sini tekanan Paus Fransiskus eh, lebih mengarahkan soal kehadiran Yesus dalam keluarga. Nah, maka gereja domestik itu menjadi tempat bagi Yesus untuk bertumbuh. Ketika orang tua juga belajar saling mengasihi, kemudian begitu sabar mendidik anak-anak, begitu bisa mengarahkan anak dengan baik, itu adalah momen di mana Yesus juga ikut bertumbuh di sana. Maka di Amoris Laetitia ini menjadi lebih konkret lagi terutama dalam hal beriman. Gimana caranya bisa menumbuhkan iman dan menjaga iman? Sebagaimana yang ditekankan tadi, nah, perlu dilakukan dalam praktek yang nyata. Ada doa sebelum sesudah makan, doa malam bersama anak-anak, devosi rosario, dan ibadat lainnya di rumah. Kemudian ada peran juga dari gereja bagi keluarga, artinya dari gereja dalam konteks seluruh jemaat, di mana gereja mendampingi keluarga dalam segala situasi termasuk yang tidak sempurna. Pendampingan pada proses pertumbuhan iman yang bertahap, dan pentingnya komunitas basis atau kelompok keluarga sebagai perpanjangan gereja domestik. Di dalam dokumen ini, akhirnya tekanannya tidak hanya terarah kepada keluarga harus begini, harus begitu. Tapi Paus Fransiskus juga kini mengajak, ayo gereja juga bertindak bagi keluarga. Nah, mulai tampak ada gerakan dua arah. Jadi tidak hanya menuntut apa yang berlangsung dalam kehidupan keluarga, tetapi juga menuntut gereja sebagai institusi, sebagai seluruh jemaat untuk juga bertindak bagi keluarga-keluarga, terutama yang tidak sempurna. Kita tahu bahwa tidak semua keluarga itu juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, setelah kita melihat tadi ada pendasaran sejarah, kemudian apa yang didalami oleh gereja, mari sekarang kita melihat sekarang di rumah kita ngapain. Ya,
Apa yang terjadi di rumah kita mungkin sudah seperti ini. Semua sibuk. Benarkah memang sibuk untuk hal yang penting atau hanya sibuk demi diri sendiri? Nah, tentu saja ada juga situasi seperti ini, di mana semua juga sibuk. Tapi bedanya, sibuk demi hidup. Kita tahu bahwa di zaman ini sudah begitu kompleks sekali situasi keluarga, situasi masyarakat, di mana mungkin kedua orang tua mesti bekerja, anak mendapat banyak tuntutan dari sekolahnya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya, bisa jadi di rumah pun kita semua tetap sibuk demi hidup. Sebab jika tidak mengerjakan dengan baik, jika tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mungkin akhirnya kita juga tidak bisa hidup. Maka kita saat ini berada dalam situasi yang lebih bisa dikatakan terpaksa untuk sibuk. Tapi bisa juga kita seperti uh, gambar yang pertama, kita sibuk tapi untuk hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Maka di zaman ini ada istilahnya mindless scrolling atau doom scrolling, di mana anak-anak ataupun orang dewasa sekalipun itu bisa mengakses sosial media tanpa henti, tanpa terkendali. Dan inilah yang perlu kita waspadai bersama. Saya tidak pernah mau menyoroti masalah-masalah yang berlangsung hari ini dengan menyudutkan generasi tertentu. Kita perlu melihat masalah-masalah yang berlangsung pada hari ini sebagai masalah bersama seluruh generasi. Yang kecanduan gadget itu nggak cuma anak-anak. Ada banyak bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang menggunakan gadgetnya tidak kenal waktu, sampai mungkin anaknya terabaikan. Dan ini adalah realitas kita bersama. Maka kita perlu berhenti untuk menyudutkan generasi tertentu. Kita menganggap mereka bodoh, kita mencaci mereka, dan lain sebagainya. Kita sendiri perlu mencoba melihat apakah saya sendiri jatuh dalam perilaku yang sama, atau apakah saya sendiri ternyata tidak bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Seperti itu. Nah, kalau di Ecclesia Domestica sebelum tahun 313, yang terjadi adalah ada ancaman di luar rumah, maka orang bersembunyi di dalam rumah. Nah, saat ini saya menyodorkan dua buah gambar apa yang terjadi di sebelum tahun 313 dan apa yang terjadi hari ini. Hari ini ancaman itu sudah bisa menembus tembok-tembok rumah. Ancaman itu bisa masuk lewat gelombang. Gelombang yang membantu kita mengakses sesuatu dari internet. Maka tanpa sadar bisa jadi eh, kita juga terpapar suatu hal yang tidak baik lewat gelombang yang bisa menembus tembok tersebut. Nah, tidak berarti saya mau mengatakan bahwa oh semua yang dari luar itu pasti buruk gitu. Yang lewat internet itu pasti buruk. Bukan itu. Tapi kita mau melihat adanya potensi ancaman yang bisa masuk menembus tembok, menembus kunci rumah kita. Meskipun pintu kita sudah dijaga, rumah kita sudah dijaga, bisa jadi ancaman itu sudah menembus. Dalam konteks biara, ada yang namanya klausura. Klausura artinya pembatas antara dunia luar dan dunia biara. Tetapi hari ini ketika orang-orang di biara juga bisa menggunakan handphone, klausura fisik rasanya sudah tidak berguna lagi. Sebab apa yang diakses dalam handphone adalah sesuatu yang sangat pribadi dan juga akhirnya berkaitan dengan pribadi tersebut. Kalau pribadi tersebut tahu batas, tahu mengendalikan diri, itulah klausura yang sejati, klausura untuk dunia digital. Tapi kalau misalnya pribadi tersebut juga tidak bisa mengendalikan diri, tidak tahu batas, maka klausura sudah tidak ada gunanya lagi. Ancaman kali ini bisa masuk.
Ancaman tidak ada di luar lagi. Bukan soal apa yang ada di luar, tapi kini sudah masuk perlahan. Nah, apakah kita sendiri bisa melakukan filtering di situ sehingga kita tidak keracunan? Sekarang kita akan bicara bahwa oh semua itu karena pengaruh di luar, di mana ada hal-hal buruk yang terjadi di luar. Kita kerap kali punya kecenderungan menyalahkan segala sesuatu yang ada di luar. Nah, tapi sesungguhnya polanya tidak seperti itu. Memang benar ada pengaruh di luar. Misalnya teknologi dan digital, kultural dan ideologis, pastoral dan formasi iman, dan sosial ekonomi. Keempat hal ini memang benar-benar memberi pengaruh dan mereka tampaknya ada di luar. Tetapi yang perlu kita sadari, mereka sendiri sebenarnya berciri dua arah. Misal, teknologi dan digital memang ada di luar. Nah, dan yang ada di luar ini bisa masuk ke dalam rumah kita lewat gadget kita dan lain sebagainya. Nah, tetapi apabila di dalam rumah kita sudah membangun filtering yang baik, tahu bagaimana menyaring konten, tahu kapan menggunakan gadget, berapa lama itu digunakan, kemudian perlu menggunakan pada saat kapan, yang artinya kita punya aturan main, maka apa yang terjadi di luar sana tidak serta-merta mengendalikan kita. Itu sebabnya di sini saya berikan panah dua arah. Benar, yang di luar bisa mempengaruhi ke dalam, tapi yang di dalam juga bisa menepis apa yang ditawarkan dari luar, atau paling tidak bisa dikatakan uh, menyaring apa yang yang di, apa ditawarkan dari luar, seperti itu. Demikian pula dengan hal-hal lainnya, soal kultural dan ideologis, soal sosial ekonomi, pastoral dan formasi iman. Ya, semua ini selalu timbal balik seperti itu. Jadi kita nggak bisa serta-merta mempersoalkan ancaman ataupun pengaruh buruk dari luar. Semuanya karena dari luar. Yang justru perlu dibangun adalah filter dari dalam. Nah, bagaimana filter dari dalam ini bisa membantu kita menyaring pengaruh teknologi dan digital, pengaruh kultural dan ideologis, juga yang dari dalam ini bisa mendorong kita untuk menjalani aspek sosial dan ekonomi secara baik dan benar. Bisa mendorong kita juga untuk menjalani pelayanan pastoral kita dengan baik di luar sana. Begitu. Demikian pula apa yang terjadi dalam pastoral dan formasi iman juga memberikan dukungan ke dalam rumah kita. Kalau kita akhirnya sudah masuk dalam komunitas di gereja ataupun komunitas kategorial yang membuat kita semakin beriman, semakin mampu mencintai sesama, nah itu juga dibawa ke dalam rumah. Seperti itu. Dan yang perlu kita sadari lagi, ternyata semua pengaruh-pengaruh ini saling terhubung. Maka gambarnya menjadi seruat ini. Dan inilah pola yang sebenarnya terjadi. Maka tidak bisa kita simplifikasi bahwa, oh semua yang jahat dari luar, begitu saja. Tidak bisa seperti itu. Karena apa yang terjadi di rumah, itu juga mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan pengaruh dari luar. Nah, sekarang di rumah terus ngapain? Maka di rumah saat ini kita perlu MBG. MBG dalam keluarga. Nah, tentu saja ketika saya bicara MBG, bukan yang ini. Saya berbicara tentang membangun bersama gereja dalam keluarga. Ecclesia Domestika kali ini perlu punya bentuk yang baru di zaman ini. Yang namanya membangun itu perlu fondasi. Nah, fondasi yang kita gunakan di sini adalah nilai.
Maka pertanyaannya, apa nilai yang ditanamkan dalam keluarga kita? Dalam konteks keluarga yang terdiri dari suami dan istri, maka ada dua bahan nilai yang telah diterima dari keluarga mereka sebelumnya. Baik yang jadi suami ataupun jadi istri, bisa jadi sudah mewarisi nilai-nilai dalam keluarga. Dalam hal ini, suami dan istri perlu kembali menyusun fondasi nilai yang akan ditempatkan dalam keluarga baru mereka. Nah, di sini saya mau mengajak kita semua untuk coba memeriksa kembali nilai apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita dan mungkin masih kita bawa ke dalam keluarga yang baru atau yang hari ini masih kita gunakan. Apa maksudnya nilai? Misalkan begini, eh, orang tua yang misalnya memiliki cukup banyak anak, dia memiliki fondasi nilai, oh yang penting bagi rata sama rata, seperti itu. Sama rasa, seperti itu. Bagi dia itulah keadilan. Nah, tapi ada juga yang punya pemikiran, oh keadilan itu bukan soal sama rata sama rasa, tapi sesuai kebutuhan, sesuai proporsi. Bisa seperti itu. Di sini saya nggak bisa bilang mana yang lebih baik. Tetapi yang terpenting kita tahu fondasi nilai apa yang mau diterapkan dalam keluarga kita. Seperti itu. Ini akan sangat luas sekali dan kita bisa bicara apapun soal ini. Nah, maka perlu kita menanamkan fondasi apa di dalam keluarga. Nanti bisa diperdalami di dalam sesi pertanyaan. Yang kedua, harus ada perlindungan. Apa yang perlu kita bangun untuk melindungi diri? Ketika jumlah anggota keluarga sudah semakin bertambah, maka diperlukan aturan yang menjadi payung bagi hidup bersama. Aturan ini sejatinya melindungi hak dan menegaskan kewajiban. Yang namanya hidup bersama itu tidak mudah. Hidup bersama itu harus punya aturan bersama. Nah, sehingga di situ ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tapi di situ juga ada hak yang bisa diperoleh. Ini adalah uh, sistem di dalam keluarga yang perlu juga kita bentuk. Nah, selayaknya rumah itu punya atap yang melindungi, yang menaungi, demikian pula keluarga itu juga harus punya aturan bersama. Misal, sesibuk apapun kita harus punya waktu untuk berkumpul, untuk ngobrol, untuk bercerita. Misalkan seperti itu. Itu juga termasuk aturan bersama. Atau misalnya aturan bersamanya kita berbagi peran. Siapa misalnya yang cuci piring atau yang bersihkan rumah dan lain sebagainya. Berbagi peran itu juga merupakan aturan bersama. Nanti kita bisa perdalam lagi. Lalu, rumah itu sebagai tempat kita untuk bertumbuh. Apa yang perlu kita kerjakan agar dapat bertumbuh? Setiap anggota keluarga adalah pribadi yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Mengenali potensi dan mendorong pertumbuhan potensi yang baik adalah hal yang perlu diupayakan. Bertumbuh dapat terjadi ketika orang memulai sebuah proses dalam hidupnya. Saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa setiap dari kita itu berbeda, punya keunikan, punya talenta. Jumlahnya bisa jadi berbeda-beda pula. Maka kita tidak perlu membandingkan satu dengan yang lain. Yang diperlukan adalah bagaimana talenta saya itu bisa saya kembangkan. Nah, jadi talenta ini adalah potensi-potensi baik dalam diri saya yang bisa saya kembangkan. Apa yang dapat saya kerjakan di dalam rumah untuk mengembangkan itu? Nah, inilah yang juga perlu kita uh, tempatkan dengan baik. Sehingga layaknya sebuah rumah, ada pilar-pilar yang menopang. Nah, dan pilar-pilar ini disimbolkan dengan sebuah pertumbuhan. Sesuatu yang bertumbuh diharapkan bertumbuh dengan kokoh dan kuat. Nah, ketiga yang pertama tadi itu masih berbicara aspek manusiawi. Kita belum bicara aspek iman. Nah, tadi MBG itu membangun bersama gereja. Maka di dalam rumah kali ini kita tempatkan gereja.
Apa yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan kehidupan menggereja? Menggereja tidak sama artinya dengan pergi ke gereja. Sebagai keluarga, kita perlu membuat ritme hidup menggereja. Jika di gereja kita biasa berdoa, apakah kita juga berdoa di rumah? Jika di gereja kita biasa melayani, apakah kita juga melayani di rumah? Kehidupan menggerejalah yang menjadikan rumah kita sebagai gereja. Nah, saudara-saudari, di sini saya ingin mengajak kita semua untuk tidak lagi memisahkan soal tempat. Bukan berarti bahwa kita berdoa hanya ketika kita ke gereja. Nah, justru ketika bicara Ecclesia Domestika, itu artinya kita juga membawa kehidupan menggereja dalam rumah tangga. Dan itu semua diwujudkan oleh seluruh anggota. Tidak bisa hanya mungkin ibunya saja yang rajin berdoa, rajin rosario, dan lain sebagainya. Maka ini perlu diwujudkan bersama. Dan yang terakhir, apa yang perlu kita pelajari dalam mencintai? Saudara-saudari, kita kerap kali punya banyak ekspektasi terhadap orang lain. Kita berkeluh kesah terhadap kekurangan dan kelemahan orang lain. Maka tidak heran dalam ruang pengakuan dosa, biasanya bukan menceritakan dosa sendiri, malah menceritakan dosa orang lain. Dosa pasangan, dosa anak, dan lain sebagainya. Yang perlu kita sadari bahwa rumah kita itu bukan swalayan yang menyediakan cinta untuk langsung bisa kita konsumsi, bisa kita nikmati. Rumah kita itu adalah sekolah cinta. Rumah kita tidak pernah dihuni orang-orang yang sempurna, dan kita tidak berhak menuntut agar orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Tentu, kita ingin hal yang baik bagi keluarga kita, akan tetapi kita tidak pernah dapat memaksa perubahan. Kita hanya dapat berpartisipasi dalam perubahan orang lain. Rumah kita adalah sekolah cinta. Kita tidak akan menemukan cinta dalam keluarga sebelum kita sendiri belajar mencintai dan menyadari cinta yang diberikan Yesus kepada kita. Saudara-saudari, kita tidak bisa mencintai kalau kita sendiri tidak pernah merasa dicintai. Dan cinta yang diberikan oleh Yesus itu bukan soal rasa. Penebusan Yesus itu bukan soal rasa, bukan soal emosional kita. Penebusan Yesus itu adalah fakta di mana Yesus membuktikan cintanya kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita mensyukuri penebusan yang sudah dikerjakan oleh Yesus bagi kita? Atau kita masih tetap menuntut lebih? Saya nggak merasa apapun. Saya saya tetap aja hidupnya susah. Saya juga selalu dikelilingi oleh orang-orang yang toksik. Atau kita lebih sibuk berkeluh kesah di situ. Nah, kalau kita tidak menyadari bahwa kita dicintai, maka betapa sulitnya kita mencintai. Dan di dalam rumah tangga, ingat, orang lain tidak sempurna, kita lebih juga tidak sempurna. Maka yang diperlukan dalam interaksi bukan memaksa, tapi kita bersama-sama belajar untuk bertumbuh dan berkembang, berubah dan bertobat. Sangat mudah sekali jika kita menuntut orang lain. Orang tua menuntut anak, anak harus nurut, anak harus begini, harus begitu. Anak juga menuntut orang tua, sebaliknya seperti itu. Kalau seperti itu, maka kita tidak akan pernah menemukan cinta. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang tua yang mungkin berbuat salah, atau anak yang berbuat nakal, dan kita bisa belajar untuk sabar, belajar untuk mengerti, menemani dia bertobat, menemani dia berubah, itulah cara kita mencintai. Karena Yesus juga tidak pernah memaksa para murid secara instan berubah. Yesus tahu
para muridnya sekalipun mengatakan, "Ya, kami percaya bahwa engkau adalah yang berasal dari Bapa, berasal dari surga." Tapi tetap Yesus tahu para murid tidak sungguh-sungguh percaya. Para murid belum bisa percaya. Dan itu semua terbukti ketika Yesus ditangkap, para murid pun pergi, meninggalkan Yesus sendirian. Maka di dalam rumah tangga, kita juga perlu melihat inilah momen kita untuk belajar mencintai. MBG dalam keluarga, gereja tidak dibangun pertama-tama di gedung-gedung megah, melainkan di hati keluarga-keluarga yang percaya. Setiap rumah yang menjadi gereja domestik adalah sel hidup dari tubuh Kristus yang menghidupkan dunia. Maka sekarang, bagaimana eklesia domestika? Apakah kita mau mengupayakan keluarga kita, rumah kita menjadi eklesia domestika? Inilah bentuk eklesia domestika hari ini. Ada unsur manusiawi yang perlu kita bangun, tetapi juga ada unsur rohani yang perlu terus kita pupuk bersama-sama dalam keluarga. Demikian permenungan yang bisa saya bagikan. Kiranya apabila nanti ada hal-hal yang ingin diperdalam, saudara-saudari bisa memperdalam dengan pertanyaan. Terima kasih.